Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakannya ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Kemudian tak lupa khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan pada para jemaah sekalian agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal di akhirat kelak. Allah berfirman dalam kitabnya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk merenungkan dan memperbaiki diri kita dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh pemuda-pemuda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang sangat minim sekali akan pengetahuan agamanya, sehingga mereka mampu melakukan dosa-dosa besar yang mereka anggap sepele. Bahkan dosa-dosa besar tersebut telah menjadi kebiasaan di kalangan mereka. Kalau kita bandingkan pemuda yang hidup zaman sekarang dengan pemuda yang hidup zaman Nabi Muhammad SAW sangatlah berbeda. Pemuda yang hidup zaman Nabi Muhammad SAW adalah pemuda yang peduli akan agamanya. Sampai-sampai mereka rela mengorbankan nyawa dan hartanya hanya untuk keperluan agama. Dan juga mereka memiliki akhlak yang mulia seperti berbakti kepada orang tua. Berbeda sekali dengan pemuda zaman sekarang. Jangankan untuk membela agamanya, hanya untuk berbakti kepada orang tua saja adalah hal yang sulit untuk dilakukannya. Bahkan mereka mampu melakukan dosa-dosa besar yang mereka anggap sepele. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah kali ini, izinkan khatib membahas tentang dosa-dosa yang dianggap sepele oleh pemuda zaman sekarang. Jamaah sidang Jumat yang rahmati Allah. Dosa pertama yang sering dilakukan oleh pemuda zaman sekarang adalah durhaka kepada orang tua. Allah telah memerintahkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita dan tidak untuk menyakitinya. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya, "Wa qada rabbuka illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimā." Dan Rabbmu telah memerintahkanmu untuk tidak menyembah selain kepadanya dan agar kita berbuat baik pada orang tua kita. Apabila salah satu atau keduanya diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah sekali-kali kalian mengucapkan perkataan kepada mereka dan janganlah kalian membentak mereka. Akan tetapi ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan mengenai maksud ayat di atas adalah janganlah kalian mengucapkan perkataan apabila kalian menemukan ketidaknyamanan atau perbedaan dari mereka. Akan tetapi sikapilah dengan kesabaran dan hormat. Lalu raihlah pahala bersabar dari mereka sebagaimana mereka bersabar terhadap kalian waktu kalian kecil. Kemudian ia juga menjelaskan mengenai maksud perkataan Maksud perkataan adalah segala bentuk perkataan jelek dan kasar kepada orang tua. Bentuk kedurhakaan yang jelek telah disebutkan oleh ulama pada zaman dahulu.
Seperti yang disebutkan oleh Mujahid rahimahullah, ia mengatakan, tidak sepantasnya seorang anak menahan tangan kedua orang tuanya yang hendak memukulnya. Begitu pula tidak termasuk sikap berbakti pada orang tua, memandang kedua orang tuanya dengan pandangan yang tajam. Barang siapa yang membuat kedua orang tuanya sedih, maka ia telah membuat durhaka kepada mereka. Kemudian juga, Ka'ab pernah ditanyai mengenai maksud durhaka kepada orang tua. Lalu ia menjawab, "Idza amaraka waliduka bisyai'in falam tuti'huma Idza amaraka waliduka bisyai'in falam tuti'huma faqad aqaqtahuma al-uquqa kullahu." Apabila kedua orang tua kalian memerintahkan kalian dalam suatu perkara selama bukan kemaksiatan, namun engkau tidak mentaatinya, maka sungguhnya kalian telah berbuat berbagai macam kedurhakaan. Jamaah sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua yang sering dilakukan oleh pemuda zaman sekarang adalah berpacaran, menonton video porno, onani hingga berzina. Berpacaran hukumnya adalah haram, dan Allah telah melarang kita untuk mendekati perkara-perkara yang memicu perzinaan. Seperti hal berpacaran yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Allah berfirman dalam kitabnya, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina. Sungguh itulah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian juga kita dilarang untuk melihat aurat satu sama lain, maupun sama jenis ataupun dengan lawan jenis. Seperti halnya yang terjadi pada video porno yang menjadi kecanduan bagi pemuda zaman sekarang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru rajulu ila auratir rajul, walal mar'ah ila auratil mar'ah, wala yufdir rajul ila rajuli fi thawbin wahid, wala tufdil mar'ah ila auratil mar'ah fi thawbin wahid." Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, dan janganlah pula seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain, dan janganlah pula seorang laki-laki berada di dalam satu selimut dengan laki-laki yang lain, dan janganlah pula seorang perempuan berada di dalam satu selimut dengan perempuan yang lain. Adapun onani, barang siapa yang melakukan hal ini, maka ia termasuk orang-orang yang tidak memelihara kemaluannya. Padahal Allah telah berfirman dalam kitabnya, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara zalika fa ulaika humul adun." Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau kepada budak-budak yang mereka miliki, maka dalam hal ini mereka tidak tercela. Dan barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dosa ketiga yang sering dilakukan oleh pemuda zaman sekarang adalah sholatnya yang masih bolong-bolong. Pemuda zaman sekarang sangat jarang sekali memperhatikan akan sholatnya. Padahal sholat adalah rukun kedua dalam Islam yang harus dilakukan oleh umat muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufr tarkus shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dosa keempat yang sering dilakukan oleh pemuda zaman sekarang adalah suka meniru-niru gaya kaum kafir. Kita telah dilarang untuk meniru-niru gaya kaum kafir, karena hal ini akan membuat kita termasuk bagian dari mereka. Seperti halnya yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Kemudian juga kita dilarang untuk meniru-niru gaya kaum kafir, karena hal ini akan menyebabkan kita akan mempengaruhi akhlak dan amalan kita. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ia berkata, yang artinya keserupaan dalam perkara lahiriah bisa berpengaruh pada keserupaan dalam akhlak dan amalan kita. Oleh karena itu, kita dilarang tasyabuh dengan orang kafir. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimati min kulli dzamb. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita telah menyadari betapa pentingnya nasihat dan petunjuk agama dalam kehidupan sehari-hari kita. Terutama bagi generasi muda yang seringkali dihadapkan oleh godaan dan cobaan. Betapa banyak dosa yang harus kita waspadai. Dan betapa seringnya kita melihat perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dan ingatlah bahwa sejatinya kita adalah umat yang diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri kita dari segala bentuk kemaksiatan dan hidup sesuai dengan ajarannya. Karena Allah mencintai hambanya taat dan hambanya menjauhi larangannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menghadapi segala godaan dan cobaan, dan agar kita dijauhi dari segala kemaksiatan, dan agar kita juga diberikan iman yang kuat untuk hidup sesuai dengan ajaran yang lurus. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih walata umurina. Allahumma aslih walata umurina. Allahumma aslih walata umurina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.